Lihat mulai dari gambar 1, 2, bawahnya 3, 4. Kasihan sekali kalau awalnya si kakek sama cucunya menunggangi satu keledai yang sama, lalu orang yang melihat itu menilai kasihan sekali keledai itu keberatan, udah muat kakek yang tua muat anak-anak ya. Nah ketika mungkin karena kakek sama anak ini mendengar penilaian orang itu, akhirnya anaknya memilih sudahlah saya turun kasihan kakek. Masih ada lagi penilaian langsung beda kakek itu menyuruh cucunya jalan kaki, dia enak-enakan naik keledai. Akhirnya kakeknya belum kok dinilai lagi, ya udahlah berubah lagi menjadi dasar cucu durhaka. Dia naik keledai untuk apa? Tunggal keledai malah kakeknya disuruh jalan. Akhirnya yang terakhir apa Bapak Ibu? Keledai kayak emosi karena dari tadi dia mendengar. Sabar, tentu tandanya kalau keledai yang bergerak dan mengejar dua orang itu. Ya? Keledainya dari Medan, itu tandanya kau ya. Ini keledainya blasteran antara orang Batak dan orang Sumba percampuran. Antara keledai Batak dan keledai Sumba. Itu tandanya kau ya, emosinya emosi orang NTT, tapi bahasanya bahasa Batak. Itu tandanya kau ya. Buat gini salah, buat gitu salah, apa kau? Kayak gitu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan ini begini memang kehidupan. Ini sudah sejak dari zaman Tuhan Yesus begini. Makanya Matius mencatat di ayat yang ke-18. Coba lihat, benar enggak? Ayat yang ke-18 itu. Tadi kan kita sudah berjanji kita akan memilih 3 saja dari sepanjang kekayaan pasal ini. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, dia makan dan minum, dan mereka berkata lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum. Kalau bahasa terjemahan barunya ia rakus. Ia rakus dan bergaul dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Semuanya berhenti pada penilaian, tidak ada refleksi. Makanya tadi dari awal saya sudah mengajak mari kita sama-sama dalam 1 minggu ke depan tidak lagi melihat ini orang Yahudi, ini orang ahli Taurat, ini orang Farisi, bukan. Tapi mari kita melihat bacaan kita ini sedang berbicara saya, Lomi, dan Tuhan. Saya, Sidi, dan Tuhan. Saya, Mbak Wita, dan Tuhan. Tidak lagi berbicara ini tentang konteks Yahudi, tidak. Itu pergumulan pribadi mereka, bukan urusan kita menghakimi mereka. Supaya jangan jadi kayak Hitler nanti, berusaha membela Tuhan. Padahal ketika mereka bilang Tuhan jangan mati, lagi iblis menyala. Ketika dikatakan Tuhan jangan mati di salib, itu perkataan iblis. Jadi kalau membela Tuhan itu perkataan iblis. Jadi jangan mencoba membela Tuhan, karena kita akan salah. Jangan bela Tuhan. Apapun yang kita buat, whatever we do, apa bahasa Jawanya? Apapun yang kita buat, opo wae bose tindake. People will always find something to say. Orang-orang akan menemukan sesuatu untuk ngomong ke apa? Iya. Mau bikin apa aja. Wong liyo akan lihat dan akan ada bahan untuk dibicarakan. Jadi kalau ikut orang ini kayak begini, sebentar naik sama-sama, sebentar satu yang turun, sebentar yang dua yang turun, dan akhirnya jadi keledainya yang marah. Ini kalau ikut kata-kata orang. Ini yang terjadi. Yohanes makan belalang dan minum madu dibilang kerasukan. Yesus akhirnya makan seperti orang Yahudi, pada umumnya dibilang rakus dan pelahap karena sukanya makan di orang-orang yang korupsi dan nepotisme. Ingat, kaum orang pemungut cukai itu mereka lintah darat, mereka pengkhianat bangsa. Karena yang mereka serap, yang mereka ambil keuntungan itu bukan dari lawan, tapi dari orang-orang mereka sendiri yang tertindas. Jadi kurang lebih sekali. Dan Yesus sendiri makan di tempat-tempat orang seperti itu. Padahal Mesias harusnya datang untuk orang Yahudi. Nah jadi Bapak Ibu, ini juga firman Tuhan yang ketiga, yang terakhir kita renungkan adalah kita diteguhkan bahwa kalau kita merasa ini adalah benar, tunjukkan lewat perbuatanmu.
tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Artinya apa? Ternyata dalam kehidupan Kristen ini kita tidak ada ruang yang besar untuk perdebatan. Karena perdebatan itu hanya dorongan dari amal, kebenaran diri sendiri, lain kebenaran betul. Tetapi firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, kita ditolong, kita diteguhkan bahkan tunjukkan segala sesuatu yang kamu anggap benar itu melalui perbuatanmu. Jangan hanya kritik-kritik, buat gitu. Ini kok gak bersih, bersihkan. Ini kok gak benar, benarkan. Perbuatanmu itu akan ditunjuk, hikmat Allah itu akan terlihat lewat perbuatanmu. Itu yang kedua. Jadi poin kedua sama poin ketiga itu sama. Ketika berencana jangan hanya sekedar berdiskusi, berdebat dengan orang yang menolak rencana, tapi wujud nyata itu ejawantahkan itu dalam perbuatan. Nah, orang akan memuliakan Allah, akan melihat hikmat bahwa pilihanmu itu benar karena perbuatanmu. Tetapi yang di awal tadi ingat, berikan keluasan hati yang seluas-luasnya untuk menerima rencana Allah. Sekali lagi rencana Tuhan itu kadang sangat bertolak belakang dengan kemampuan kita untuk berpikir. Nah, supaya kita bisa berdamai dengan Tuhan, itu bahan PA kita yang ketemu selama 1 minggu waktu udah ikut saya PA di Universitas, kami sama PA terus mulai Selasa sampai Jumat. Yang intinya sama, tidak eksklusif, tetapi terbuka untuk merayakan perbedaan. Nah, ini bukan hanya berbicara tentang kita dengan manusia, tetapi juga untuk merayakan perbedaan ketika ternyata kehendak Tuhan berbeda dengan harapan saya. Saya tidak mau kecewa, saya tidak memilih kecewa, tapi saya memilih untuk mengatakan Gusti paring pitedang iso lewat bina, iso lewat susah. Amin buat firman Tuhan.